Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Rabu 11 Desember 2024. Datanglah kepadaku kalian yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kalau orang sudah lama menderita, hidup sebagai orang tidak punya wewenang, di tengah kaum penguasa yang kafir, pikirannya jadi bercermin pada nasibnya. Ia mengira hidupku tersembunyi daripadamu. Ia menganggap dirinya serba kalah, karena kemegahan kota, istana, dan kuil-kuil, kesemarakan upacara di tanah orang kafir, sedang Yahweh sendiri tersembunyi, tidak disebut-sebut. Dunia dan dewa penguasa itu yang kaya, jaya, yang menang, karena orang-orang kuasa berilmu menyembah bintang-bintang di bidang pengetahuan mereka sebagai dewa-dewa. Orang Yahudi bertanya-tanya, bukankah penyembah dewa yang benar karena mereka menang, makmur, kuasa? Sukses dalam pikiran manusia kecil disamakan dengan kebenaran. Kekalahan itu kesalahan. Bapa, ada perbandingan hukum lama dan hukum baru. Hukum lama seperti hukum Sabat, hukum halal dan hukum haram, bermacam-macam pembasuhan dan larangan memberatkan hidup. Hukum lama didasarkan pada takut akan melakukan pelanggaran. Yesus datang untuk membebaskan manusia dari hukum dalam arti Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ia menyempurnakan hukum yang didasarkan pada cinta putra yang hidup bebas dalam rumah Bapa, orang tua sendiri. Dari satu segi, hukum sabda bahagia itu mendetail, menelusuri perbuatan-perbuatan manusia lewat pikiran-pikiran, diikuti sampai akarnya di lubuk hati. Tetapi dari segi lain, keseluruhan ini membuat sikap dan perbuatan manusia lebih konsisten dan konsekuen karena didasarkan pada cinta utuh dan menyeluruh. Cinta menghalau rasa takut, dan dalam cinta yang berat menjadi ringan, seperti dalam cinta suami istri, orang tua terhadap anak, banyak yang berat tetapi menjadi ringan karena cinta. Bapa, Yesus sendiri lebih dari meninggalkan peraturan, ia meninggalkan ajaran dalam teladan, penghayatan hukum baru dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia, dan ia menunjuk rahasianya, bagaimana orang bisa menerima beban dan merasa ringan, dan dalam merasa letih lesu dapat memperoleh kelegaan. Kelegaan di zaman baru, Yesus lebih kenal dan lebih menghargai kodrat manusia daripada orang Farisi. Ia dapat memasukkan unsur manis dalam memikul beban. Yesus menampilkan kemanusiaan dan kebaikan dalam penjelmaannya, dari awal lahir di kandang sampai akhir mati di salib. Ia mengajarkan sikap lemah lembut dan rendah hati. Datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Menjelang Natal dan dalam perayaannya, sifat ini juga harus nampak, sampai juga dalam pelayanan terhadap para kaum miskin dan kecil di lingkungan masyarakat. Bapa, Engkau memerintahkan kami menyiapkan jalan bagi Kristus Tuhan. Semoga kami jangan lelah, kehabisan tenaga, tetapi dihibur datang kepadamu dan dikuatkan oleh kehadiran Kristus yang menyembuhkan. Sebab dialah putramu, Tuhan dan pengantara kami,
kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.